Babad Giyanti karya Raden Ngabei Yasadipura I. Episode ke-57. Pangeran Adipati Sukowati berpindah markas ke Jogja. Di markas Sumberan, Pangeran Adipati Sukowati akan meninggalkan markas untuk berkunjung ke Mataram. Semua pasukan sudah diundang, namun mendadak terhenti oleh datangnya sang adik, Pangeran Panular, yang datang dengan naik kuda diiringi 7 orang. Maksud kedatangannya untuk ikut mengabdi kepada Pangeran Adipati Sukowati. Pengabdiannya sudah diterima dan sesudah diberi pakaian dan kuda perang, segera diajak berangkat ke Mataram. 2000 prajurit berkuda dikerahkan ke Mataram. Adipati Puger ditinggal untuk menjaga Sukowati dan sekitarnya, dibantu 4 tumenggung. Selain mereka, semua ikut ke Mataram. Para bupati, mantri, ngabei, demang, semuanya ikut sampai tumpah ruah memenuhi jalan. Setelah pasukan Pangeran Adipati Sukowati sampai di Masaran, segera mengirim utusan ke Gunung Semboyan, memberitahu Pangeran Mangkunagara bahwa hendak berkunjung ke negeri Mataram. Pangeran Mangkunagara setelah menerima surat, segera mendahului ke Mataram dengan mengambil rute ke arah barat. Pangeran Mangkudiningrat dan Tumenggung Suryonagara disuruh menghadap Pangeran Adipati Sukowati di Masaran sebagai bentuk hormat. Pangeran Mangkudiningrat dan Suryonagara setelah menghadap segera mencium kaki. Kemudian Pangeran Adipati Sukowati bertanya jalannya perang di Semboyan. Sama laporannya seperti ketika perang di Mamenang. Sudah diaturkan dari awal sampai akhir bahwa Sultan Dandun memilih lari menghindar. Sangatlah suka Pangeran Sukowati mendengarnya. Di Masaran, Pangeran beristirahat selama 2 malam, lalu meneruskan perjalanan ke Mataram. Sementara itu, Pangeran Mangkunagara berjalan lurus ke barat melalui Imogiri. Sesampai di Yogya, Raden Tumenggung Jayawinata diberitahu bahwa sang ayah akan datang. Heboh seluruh orang Mataram. Jayawinata disuruh menyambut dengan menyongsong ke arah timur. Segera dikerahkan pasukannya yang berbaris di Lengkong. Anak dan keponakan semua diajak menyambut. Ada 1.600 prajurit berkuda. Sudah bertemu dengan Pangeran Adipati Sukowati di Prambanan. Tergopoh-gopoh Jayawinata menyembah sambil menangis. Jayawinata serta anak keponakan terseduh-seduh. Kanjeng Pangeran Adipati Sukowati sangat suka ketika melihat orang Mataram kerabat Jayawinata. Sungguh terlihat berbudi, sangat pemberani dan gagah penampilannya. Lalu ditanya satu persatu anak dan keponakannya, sepupu dan saudara misan semuanya. Berkata Pangeran Adipati Sukowati, "Hei Jayawinata, engkau aku ajak sehidup semati menebus tanah Jawa." Jayawinata berkata sambil menangis, "Duh Tuan, si Jayawinata ini yang berdosa beserta anak cucu hamba sanggup membantu perang kepada Paduka." Pangeran suka mendengar kemantapan hati Tumenggung Jayawinata. Pasukan segera disuruh berangkat. Raden Tumenggung Suryonagara dan Pangeran Mangkudiningrat disuruh mendahului. Sesampai di Tumur Kota dihormati oleh prajurit berkuda yang dipimpin Pangeran Mangkunagara. Tabuhan coro balen berkumandang. Gending kodok murek terus beralun. Terdengar suara gamelan di sepanjang jalan, pelan samar-samar. Dentum meriam dan suara tembakan senapan bersahutan menggetarkan. Terlihat pasukan Mataram indah busananya. Pangeran Mangkunagara tunduk mencium kaki serta mempersilahkan sang ayah masuk ke dalam benteng Yogya. Pangeran Mangkunagara lalu bermarkas di luar, di sebelah utara alun-alun. Rombongan Pangeran Adipati Sukowati masuk ke pendopo. Para bupati dipersilahkan makan dan minum bersama.
Pangeran Adipati Sukowati dalam hati terharu menahan air mata, karena sangat tak menduga mendapat rahmat dari Tuhan yang Maha Kuasa. Pasukannya bisa berkembang sampai ratusan ribu prajurit. Setelah bubar pertemuan, masing-masing kembali ke pondokannya, saling berbincang soal kedatangan Pangeran Adipati Sukowati di Mataram. Pasukannya sudah bertambah banyak, punggawanya berpenampilan bagus, lengkap dan gagah. Tidak ada yang mengecewakan. Pangeran Adipati Sukowati sudah seperti seorang raja. Namun pangeran belum mau berdiri sebagai raja, walau semua sudah siap. Yang dipikirkan di siang malam hanya keperwiraan dalam perang. Besar pasukannya saat ini sudah menyamai pasukan Sang Raja Surakarta. Dan para punggawanya merata semua dalam jumlah prajurit, busana seragam, dan kelengkapan dalam perabotan perang. Pada hari Kamis Legi, Kanjeng Pangeran Adipati Sukowati tampil di hadapan para punggawa. Berjajar para pembesar menghadap di depan, di belakang menyambung para mantri, kliwon, dan para temang. Pangeran Adipati Sukowati berkata, "Anakku Mangkunagara, engkau sekarang aku beri gelar Adipati Mangkunagara Senopati Prang Panoto Baris Lelono Dikaringrat. Jowinata aku beri gelar Adipati Jayaningrat. Anak dan keponakanmu yang 3 orang aku minta dan aku angkat bupati. Keponakanmu Puspajaya aku beri gelar Tumenggung Sujonopuro. Anakmu Seco Wijaya aku beri nama Raden Tumenggung Jayanagara. Adapun Angga Jaya aku beri nama Tumenggung Jayawinata, sama seperti ayahnya. Adapun tanah garapannya aku berikan semua sama, 1.500 di luar Mataram. Dan aku minta tanah lagi seluas 2.000 dari Mataram, ku berikan kepada Dinda Suryonagara. Dan karena suka hatiku melihat pengabdian Dinda Suryonagara, mulai sekarang aku beri gelar Adipati Suryonagara. Adapun kedudukan lama beserta tanahnya seluas 1.500 aku berikan kepada Dinda Panular. Dan aku beri nama baru Pangeran Mangkukusumo. Dan si Somodipuro namanya aku minta dan aku ganti Raden Tumenggung Wirodikta. Dan lagi si Sutodipuro aku ganti namanya menjadi Tumenggung Mandoroko. Bupati ketiganya jadilah pendamping bergabung dengan Bupati Mataram untuk menyerang Kedu, yang satu tekad dan sepakat dalam rencana. Dari Sukowati sebagai Panglima, Dinda Adipati Suryonagara bergabunglah dengan Adipati Jayaningrat dalam semua rencana. Dan lagi anak Jayaningrat yang perempuan aku minta untuk kunikahkan dengan anakku Raden Mas Endo. Dan sekarang aku angkat dia sebagai Pangeran Adipati Anom Negeri Mataram. Pangeran Adipati Mangkunagara mengumumkan kepada semua yang hadir. Semua mematuhi dan setuju kepada punggawa baru yang diangkat. Demikian sudah bubar pertemuan. Segera Pangeran Adipati Sukowati kembali ke pondokan dan mengadakan jamuan bagi para bupati yang baru. Semua bersukaria.